target di double game week gak ada, dan kemarin ngasih minus gitu. Langsung gue out, gue ganti ke Halo guys, jumpa lagi dengan kita. Kali ini di episode untuk persiapan Game Week 23. Tapi gue mau say hi dulu nih, apa kabar kalian yang poinnya hancur? Halo. Sehancur-hancurnya poin gue, masih lebih hancur poin lu. Tapi ada yang lebih parah lagi, udah minus buat ngambil pemain itu, taunya hasilnya minus juga. Backnya Everton. Karena bunuh diri. Aduh. Emang banyak lah schedule di game week ke-22 kemarin itu memang di luar dugaan ya. Tapi itulah nikmatnya untuk bermain fantasi sepak bola gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gue pengen ngasih tahu dulu nih game yang baru kita mainkan. Asli ini seru banget. Game apa itu? Itu adalah game IPL Fantasi. Game IPL Fantasi ini adalah salah satu game fantasi sepak bola yang membutuhkan analisa dan strategi untuk menyusun tim di IPL Fantasi. Nah, keseruannya apa? Karena di IPL Fantasi ini, pemain yang kita susun dan bentuk tim itu poinnya berdasarkan pertandingan real. Jadi seru banget. Abis nyusun pemain terus nonton pertandingannya, gregetan pastinya. Terus selain berkompetisi, IPL Fantasi ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang senilai Rp200 per satu berlian kemenangannya. Dan uniknya lagi, bisa ditarik ke saldo GoPay atau link aja. Jadi setelah pertandingan selesai, kalian akan langsung mendapatkan hadiah berlian kemenangan yang dapat kalian langsung tukarkan ke saldo GoPay atau link aja. Seru banget pastinya. Cara downloadnya gampang. Rak, gimana Rak? Downloadnya nih gampang banget. Jadi tinggal kalian masuk aja mpl.id. Nanti di situ ada opsi tertulis download sekarang. Nah, itu tinggal diklik aja. Terus nanti akan langsung terdownload di handphone kalian. Terus diinstal deh otomatis kan. Nah, untuk pertama kali itu kalian harus registrasi dulu. Registrasinya itu gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari Gojek kalian. Nah, saat registrasi makin seru juga jangan lupa nih untuk masukkan kode referral dari kita. Karena dengan memasukkan kode referral dari kita, kalian langsung otomatis akan mendapatkan yang namanya berlian bonus gitu. Nah, nanti tinggal masuk ke aplikasinya, kalian pasti langsung tahu lah, langsung kelihatan itu opsi fantasy di tengah-tengah. Nah, serunya lagi karena ini emang karena banyak banget pertandingannya nih, nggak cuma dari salah satu kompetisi aja, tapi dari berbagai yang suka bola, basket ataupun pertandingan-pertandingan lain tuh ada di MPL Fantasi gitu. Jadi ayo tunggu apa lagi, buruan download terus rasakan keseruannya, pasti kalian akan ketagihan untuk memainkan MPL Fantasi. Yoi. Jadi buruan ya kalian untuk download aplikasi IPL Fantasi. Ini seru banget pastinya. Oke, kita langsung aja masuk ke menu hidangan utama kita. Untuk di episode kali ini kita akan membahas untuk persiapan kita di Game Week ke-23. Apa saja itu? Yang pertama adalah strategi transfer, yang kedua adalah best bacotin. Nah, segmen pertama kita masuk ke strategi transfer. Dari gua dulu. Nah, di tim gua kemarin ini memang banyak beberapa pertandingan yang tak terduga hasilnya ya. Salah satunya gue percaya banget sama trio Arsenal gue cedera semua. Yang bikin keselnya gitu. Terus yang bikin tambah kesel lagi, Ronaldo nggak main. Ya Allah, udahlah. No hope lah. Dan itu kapten gue loh. Nah, aduh. Nah, masih ada kesempatan ya, Tapi di game week 23 ini gue bakal siap menyerang. Nah, strateginya gimana? Mungkin gue bakal melakukan 2 transfer ya. Salah satunya mungkin kemungkinan besar akan melakukan transfer haram -4. Nah, ini Guita juga gue coba mau transfer out karena gue belum tahu nih kondisi terakhirnya kayak gimana. Tapi gue coba update dulu. Kalau misalkan memang sudah sembuh, mungkin bisa gue keep. Nah, yang akan gue keluarin adalah salah satu dari trio Arsenal gue, mungkin Emil Smith Rowe kali ya, gue gantiin gitu. Kemarin kan pengen gue masukin nih Coutinho, taunya nggak jadi ya. Jadi mungkin yang kemarin gue masukin itu adalah Jota. Gue transferin Jota, tapi ternyata Jota nggak poin. Ya udahlah, itu udah berlalu. Sekarang gue mau coba masukin Coutinho, mungkin gue bakal gantiin yang tadi yang gue sebutin Emil Smith Rowe gitu. Duitnya juga udah masih banyak sih gitu. Jadi di game week ke-23 ini gue siap menyerang pastinya. Oke, itu aja dari gue. Kalau lu gimana, Rak?
Kalau misalkan mau melakukan transfer berdasarkan emosi, gue kesel banget sama si ini ya, si Keane ya. Lawan Norwich loh, yang bisa dibilang Norwich yang aduh serangannya masih ya gitulah, nggak kuat lah ya serangannya. Dan Everton lawan Norwich 2-2 dan Michael Keane mencetak gol ke gawang sendiri gitu. Itu aduh, kalau misalkan gue nggak ingat dengan kondisi COVID di sana, itu gue pasti akan langsung melakukan transfer di pagi harinya tuh saat jadi emosi lah, kesel. Cuman ya karena sekarang kita tahu kondisinya juga, menurut gue ya, gue nggak bisa kalau misalkan harus early transfer. Jadi gue masih nungguin dulu nih, karena besok pun kan si Everton jadwal secara fixture bagus ya. Hanya besok aja lawan Aston Villa yang susah, terus habis itu kan Newcastle, Leeds agak susah, terus lawan Southampton gitu. Jadi mungkin masih akan gue keep. Nah, yang mau gue take out itu adalah di tengah tuh gue punya Bowen, Moura, Jota, Trossard, dan juga Bernardo Silva. Nah, Trossard yang digadang-gadang gue rasa bakal bisa meledak, ternyata hanya 3 poin. Jadi kemungkinan besar gue akan men-take out Trossard, gue ambil ke asetnya Aston Villa, Coutinho. Walaupun gue rasa Coutinho nggak akan jadi starter di besok ya melawan si Everton, tetapi impact-nya kerasa banget kan kayak kemarin. Karena Gerrard pun setelah pertandingan juga bilang si Coutinho ini match fitness-nya tidak 100% gitu. Jadi kecil kemungkinan besok melawan Everton akan menjadi starter. Cuman gue sih percaya ya, karena setelah Aston Villa setelah Coutinho masuk, Aston Villa permainannya gairahnya beda gitu. Itu yang membuat MU jadinya ketar-ketir, terlepas dari koordinasi back-nya yang juga kacau ya yang di gol yang kedua itu. Jadi gua watchlist gua salah satunya adalah si Coutinho, karena dari tim gua ini, gua masih di belakang, gua masih punya Cancelo dan juga masih ada Konsa gitu, di depan masih ada Antonio, Dennis, Ronaldo. Jadi yang bisa gua otak-atik pemainnya itu di lini tengah. Jadi watchlist gue salah satunya adalah si Coutinho. Yang jelas sih gue akan mengeluarkan Trossard sih. Oke. Itu kalau dari gue. Nah, gimana Lord Bayu? Gue langsung gue nggak percaya sama Everton, pelajaran dari game week lalu, dan kita belajar ya, double game week di musim ini adalah the next double game week gitu. Double game week di minggu ini adalah double game week untuk minggu depan. Jadi belum tentu. Semua yang udah dikonfirmasi double game week belum tentu ketika di hari H menjadi double game week. Pelajaran itu tuh pelajaran juga sih. Jadi memang lebih baik tim yang lebih stabil daripada kita ngincer target yang double game week. Bete. Gua langsung out. Target di double game week gak ada, dari kemarin ngasih minus gitu. Langsung gue out, gue ganti ke Laporte. Jadi gue kemungkinan double dev City dulu sih. Dan minus 4 atau enggak belum ketahuan. Gue target juga memang pemain tengah banyak yang menarik sih buat besok. Ada dari Coutinho, juga gue udah punya Bowen sih. Gue punya Raphinha, itu cukup bagus. Jadi gue udah melakukan transfer di back. Gue ganti ke Laporte. Dan belum tahu minus 4 atau enggak gitu. Karena masih jaga-jaga, karena ada kemungkinan di 2-3 ini katanya Aston Villa bisa kemungkinan double. Cuman kita double. Oke. Nah, ini gue salah satu penyesalan gue di game kemarin, transfer out Watkins sih buat ngambil siapa ya? Ronaldo. Gue transfer out Watkins buat ngambil Ronaldo. Padahal Aston Villa ya itu, dan si Ings cedera juga kan ya, nggak bisa main. Ya udah, kemungkinan besar penalti takernya si Watkins no. Ya udah jangan diambil hati. Oke ya. Sip, itu tadi untuk strategi transfer kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke segmen kedua, Best Bacotin. Nah, di Best Bacotin ini kita memakai formasi menyerang 3-4-3 dari posisi back dulu nih sama kiper. Bye, gimana? Nah, untuk kiper gue ngambil pemain di game week ini, yaitu kiper menurut gue 2 kiper yang bakal tampil sih di musim ini. Yang pertama kan Ramsdale, terus yang kedua yaitu Jose Sa dari Wolves. Kita menutup mata akan defensifnya Wolves sejauh ini nih. Lihat tuh beberapa clean sheet di akhir-akhir pertandingan kemarin kan. Iya, kita buta. Maksudnya di beberapa game week ini Wolves ini pertahanannya cukup bagus. Jadi
Jose Sa besok lawan Brentford yang serangannya nggak begitu bagus, harusnya bisa clean sheet. Apalagi ketika clean sheet dia sering mendapatkan bonus poin. Gue ada pemain dia juga sih, si Jose Sa ini gitu. Terus untuk back-nya kita ngambil 3 back. Yang pertama Trent Alexander-Arnold yang bermain cukup bagus dan menghasilkan assist. Setelah itu ada 2 pemain Manchester City. Yang pertama Cancelo, terus yang kedua Laporte. Kayaknya Laporte lebih nail sih di musim ini dibandingkan Diaz. Diaz masih sering rotasi gitu. Ya mungkin karena kelebihannya dia main di kaki kiri kan. Jadi nggak ada pesaingnya. Kalau sedangkan si Diaz ada si Johnston. Kalau Cancelo kita bisa tahu sendiri sekarang musimnya dia sangat gahar banget menjadi inverted wingback. Kita ambil juga besok potensinya bisa clean sheet karena melawan Southampton yang masih struggling lah untuk serangannya gitu kan. Golnya Southampton kebanyakan dari set piece kayak dari si Watford. Iya. Jadi harapannya City bisa clean sheet karena City jarang sekali memberikan pelanggaran buat dikasih kesempatan untuk si Watford gitu. Yoi. Oke, Rak gimana Rak? Posisi tengah nih. Oke, jadi posisi tengah 4 midfielder yang tidak premium ya, bisa dibilang. Yang pertama ada Rafinha, kemudian Jota, terus ada Coutinho, dan juga yang terakhir adalah Jarrod Bowen. Ya kita tahu kalau misalkan Bowen performanya lagi bagus, dan besok walaupun melawan MU away ya ke Old Trafford, tapi kita masih yakin nih dengan performa Bowen yang bagus, juga West Ham juga permainannya bagus, dan ternyata terlihat MU konsentrasinya itu tuh masih kurang konsisten. Jadi masih ada potensi untuk Bowen bisa memberikan kontribusi ke mencetak gol ke gawang MU gitu. Terus juga Coutinho, walaupun yang tadi gue bilang ya kemungkinan besar dia tidak akan menjadi starting, tapi melawan Everton away dan juga Aston Villa yang permainannya juga secara mental juga bagus, dan Coutinho bisa membawa gairah baru, membawa aroma baru di permainannya si Aston Villa. Jadi ini Coutinho layak nih untuk masuk ke base bacotin kita nih. Oke, terus selanjutnya si Jota, dengan tidak adanya Mohamed Salah dan Sadio Mane kan nggak otomatis ya, peluang besar untuk Jota menjadi starting, walaupun kemarin 3-0 Liverpool menang dan Jota tidak ada kontribusi assist ataupun gol, tetapi nggak bisa dilihat dari satu pertandingan kemarin aja gitu, karena kontribusinya Jota itu luar biasa besar juga di musim ini. Dan yang terakhir Rafinha, Newcastle besok yang diketahui bersama lah menjadi rahasia umum bahwa Newcastle pertahanannya masih kurang baik, walaupun penyerangannya sudah sangat bagus, tapi Leeds di home, dan kita tahu Leeds adalah tim yang bermain dengan sangat menyerang. Rafinha menjadi pemain yang paling bersinar di Leeds sekarang. Jadi itu untuk 4 midfielder dari base bacotin. Oke, kita beralih ke posisi striker. Ada 3 striker yang kita pilih. Semuanya ini memang kalau kita lihat di tahun ini atau di musim ini kita agak bingung untuk pemilihan striker. Tapi untuk di game ke-23 di depan kita memilih ada Lacazette, Dennis, dan Jimenez. Besok Lacazette melawan Burnley ya. Memang kita lihat Arsenal sekarang lagi kehilangan seorang Aubameyang ya. Karena memang ada cedera. Masalah indisipliner dia. Tapi ini cuy, sakit jantung juga dan dia. Pergi. Sakit jantung dia. Gitu. Nah, sekarang gua ngelihat memang Lacazette bakal dikasih peran khusus juga di pertandingan kali ini, apalagi mengingat posisinya Arsenal bakal mengejar poin juga ya untuk masuk ke zona champion, menggeser Chelsea. Gitu loh. Besok Lacazette bisa menjadi opsi yang bagus di game ke-23. Dan untuk Dennis ini paling menggoda karena melawan Norwich ya besoknya. Dan kita tahu walaupun memang Norwich kemarin menang melawan Everton dengan kekonyolannya, Everton di lini belakang ini tidak bakal mempengaruhi tim Watford ya. Dennis bakal menjadi pilihan utama lagi di pertandingan kali ini dan bisa menjadi opsi striker yang paling banyak dipilih oleh para manajer di game ke-23 karena memang Watford dari segi serangan dengan Dennis bagus ya kalau gue lihat. Dan yang terakhir adalah striker yang sudah mulai terlupakan, Jimenez. Besok melawan Brentford. Nah, Brentford kalau gue lihat kemarin
melawan Liverpool tanpa Mane dan Salah. Nah, gue ngeliat memang ada titik lemah di belakang di lini belakang Brentford ya, dan itu bisa menjadi garansi sendiri untuk seorang Jimenez untuk menciptakan peluang gol gitu. Dan gue ngeliat memang dari segi penyerangan Wolves udah mulai membaik gitu. Oke. Opsi kapten gimana nih? Ya kapten, Bayu dulu dong. Bayu. Mana Kapten Bay? kali ini di game week ini harusnya kita bermain agak cukup aman ya. Kita nggak kaptenin Alexander-Arnold aja. Oke. Wih, agresif. Iya, Trent Alexander. Iya. Oke, untuk vice captain kita memilih Bowen. Udah kita jelaskan. Oke, untuk game kali ini cukup. Semoga apa yang kita berikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun tim di game week ke-23. Jangan stres. Tapi sebelumnya Mi, kita juga pengen ngomong nih. Mohon maaf, kita akhir-akhir ini jarang upload video, terus juga space kurang karena ini struggle banget sih ya buat konten kreator seperti kita ketika kondisinya seperti ini. Banyak ketidakjelasan tuh struggle banget. Kita takutnya tuh memberi informasi yang zonk karena sering berubah sampai jam-jam terakhir Detik-detik banyak perubahan gitu loh. Tapi ya tantangan kita tersendiri sih. Kita lagi mencoba untuk menstabilkan lagi kita konten video lagi karena memang lagi sangat sulit banget kondisinya sekarang. Oke. Sip. Semoga di game week ke-23 poin kita bagus dan good luck. Dadah.